Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Kaif halukum jami'an tullabal ilm abna'i rahimani rahmakumullah. Asakum bi khairin wa afiyah wa asallahu azza wa jalla an yuwaffiqana al-istiqamata fi talabil ilmi. التقينا مرة بعد مرات في هذا اليوم يوم الأربعاء تاريخ 14 من أكتوبر سنة 2020 للميلاد في مادة الفقه، والموضوع لا زال في مباحث زكاة الفطر. موضوعنا هذا اليوم هو تتمة للمبحث التاسع من الكتاب، وهو فيما يتعلق بزكاة الفطر، ألا وهو فيما يتعلق بوقت أداء زكاة الفطر. متى وقت أداء زكاة الفطر؟ شرحنا في الأسبوع الماضي ما يتعلق بوقت وجوب زكاة الفطر، أن وقت وجوب زكاة الفطر بغروب الشمس من ليلة العيد، وأن وقت إخراجها انقسم إلى قسمين: وقت فضيلة وأداء، ووقت جواز. فوقت الفضيلة لإخراج زكاة الفطر هو من طلوع الفجر يوم العيد إلى قبيل أداء صلاة العيد، بناء على حديث الذي رواه ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة، والحديث متفق عليه. ففي هذا المبحث أو في هذا اليوم سنتناول القسم الثاني أو النوع الثاني من وقت إخراج زكاة الفطر، ألا وهو وقت الجواز. طيب، حتى يكون المبحث كاملا والكلام مستقيما، نقرأ من أول المبحث. يقول السؤال التاسع: متى وقت وجوب زكاة الفطر وإخراجها؟ تجب زكاة الفطر بغروب الشمس من ليلة العيد، لأنه الوقت الذي يكون به الفطر من رمضان. ولإخراجها وقتان: وقت فضيلة وأداء، ووقت جواز. فأما وقت الفضيلة فهو من طلوع الفجر يوم العيد إلى قبيل أداء صلاة العيد، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة، متفق عليه. ثم قال بعد ذلك: وأما وقت الجواز، انظروا إلى الكتاب، وأما وقت الجواز فهو قبل العيد. هنا خطأ مطبعي، اللام ساكنة، احذف الكسرة. فهو قبل العيد بيوم أو يومين، لفعل ابن عمر
وغيره من الصحابة لذلك ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد فإن أخرها فهي صدقة من الصدقات ويأثم على هذا التأخير لقوله صلى الله عليه وسلم من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات رواه أبو داود وابن ماجه. هذا المبحث هو الذي يكون موضوع كلامنا هذا اليوم. Ini yang akan menjadi pembahasan kita hari ini. Di pembahasan sebelumnya, di bagian pertama dari pembahasan 9 ini, telah diterangkan tentang waktu wajibnya zakat fitrah. Anna zakat al-fitri tajibu bi ghurubi syamsi min lailatul id. Kemudian telah kita terangkan juga tentang waktu ikhraj zakat al-fitri. Mata waktu ikhraj zakat al-fitri? Waktu ikhraj zakat al-fitri waqtan. Ya, waktu menunaikan zakat fitrah terbagi menjadi dua. Waktu fadilatin wa adain wa waktu jawaz. Waktu yang utama dan itu waktu menunaikan yang sebenarnya, dan yang kedua adalah waktu jawaz, waktu yang diperbolehkan. Sedangkan waktu fadilah, waktu yang utama, yang afdal untuk menunaikan zakat adalah min tulu'il fajri yaumal idi ila kubaili adai salatil id. Baik, sekarang kita akan lanjutkan pada jenis kedua dari waktu menunaikan zakat fitrah. Dan kita telah ketahui sebelumnya bahwa waktu yang kedua, atau jenis waktu yang kedua untuk menunaikan zakat fitrah adalah waktu jawaz, yang disebut dengan waktu boleh. Ya. Yaqulu wa amma waktu jawaz, adapun waktu yang boleh, waktu yang masih diperkenankan, walaupun itu bukan yang afdal, walaupun bukan yang utama. Fahuwa qabla al-idi biyaumin aw yaumain, yaitu sebelum hari raya 1 hari atau 2 hari. Li fi'li ibn Umar wa ghairihi min as-sahabati lidzalik. Dalilnya adalah, atau dasarnya adalah perbuatan Ibnu Umar dan juga sahabat lainnya, lidzalik, seperti yang demikian itu. Maka waktu yang boleh, waktu yang diperkenankan, waktu rukhsah untuk menunaikan zakat fitrah, dan ini waktu yang kedua atau jenis waktu yang kedua untuk menunaikan zakat fitrah adalah 1 atau 2 hari sebelum hari raya. Jadi waktu yang utama untuk menunaikan zakat fitrah adalah di hari rayanya, ya, setelah terbit fajar pada hari raya sebelum orang-orang berangkat menunaikan sholat hari raya. Tapi seandainya ada orang yang menunaikannya, mengeluarkannya, memberikannya kepada yang berhak menerimanya sehari atau 2 hari sebelum hari raya, maka hal itu hukumnya boleh. Ya, hukumnya boleh. Makanya dia adalah waktul jawaz, waktu yang boleh. Nah, dasarnya adalah perbuatan Ibnu Umar dan sahabat-sahabat lainnya. Sementara tidak ada di antara sahabat lainnya yang mengingkari perbuatan Ibnu Umar tersebut. Ya, sehingga dia bisa menjadi dasar untuk melakukan amalan seperti yang dia lakukan.
Kemudian selanjutnya dikatakan wala yajuzu ta'khiruha an salatil Id. Wala yajuzu ta'khiruha an salatil Id. Tidak diperbolehkan mengakhirkannya, dhamirha kembali kepada zakatul fitri. Tidak boleh mengakhirkan zakat fitrah an salatil Id, ya, sampai setelah salat hari raya. Tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah setelah selesai salat hari raya. Ya. Karena maksimal batas untuk memegang zakat fitrah adalah sebelum orang-orang melaksanakan salat hari raya. Boleh dimajukan sehari atau 2 hari, tapi tidak boleh dimundurkan setelah salat hari raya. Fa'in akharaha, apabila dia mengakhirkan zakat fitrah setelah salat hari raya, fahiya sadaqatun minas sadaqat, maka hukumnya sebagai sedekah biasa. Wa ya'thamu ala hadha ta'khir, dan dia berdosa lantaran pengakhiran ini. Jadi tidak diperbolehkan untuk mengeluarkan zakat fitrah sampai waktu setelah salat hari raya. Batasnya maksimalnya adalah, atau batas akhirnya adalah salat hari raya. Siapa yang mengeluarkannya sebelum salat hari raya dilaksanakan, zakat fitrahnya diterima. Tapi jika dia tidak menunaikannya kecuali setelah selesai salat hari raya, maka hiya sadaqatun minas sadaqat, ya, apa yang dikeluarkan itu dihukumi sebagai sedekah biasa, bukan sebagai zakat fitrah. Wa ya'thamu ala hadha ta'khir, dan dia mendapatkan dosa lantaran lalai sehingga mengakhirkannya sampai lewat waktunya. Dan kita lanjutkan di pendalilannya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana dasar yang menunjukkan bahwa zakat fitrah yang dikeluarkan setelah selesai salat hari raya maka ia dihukumi sebagai zakat, sebagai sedekah biasa, serta pelakunya telah berbuat dosa. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW, man addaha qabla salati fahiya zakatun maqbulah. Man addaha, siapa yang menunaikannya, yaitu zakat fitrah, qabla salah, sebelum melaksanakan salat, yaitu salat hari raya, fahiya zakatun maqbulah, maka zakat tersebut adalah zakat yang diterima, zakat yang dihukumi sah. Wa man addaha ba'da shalah, tetapi siapa yang menunaikannya setelah selesai salat hari raya, fahiya sadaqatun minas sadaqat, maka harta atau beras yang dikeluarkannya tersebut dihukumi sebagai sedekah biasa, bukan sebagai zakat fitrah. Ya. Nih, berdasarkan sabda Nabi SAW, siapa yang menunaikannya, yaitu zakat fitrah, sebelum sholat, yaitu sholat hari raya, maka hukumnya sebagai zakat yang diterima. Tetapi siapa yang menunaikannya setelah sholat, maka hukumnya sebagai sedekah biasa. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Jadi demikian Thalabul Ilm, pelajaran kita hari ini. Dapat kita simpulkan pembahasan 9 bagian 1 dan 2. Ya, pertama, mata waktu wujub zakatil fitri? Al-jawab, waktu wujub zakatil fitri bi ghurubi syamsi min lailati al-Eid. Kemudian kalau ditanya, ya, uzkur waqtai, sebutkan 2 waktu ikhraj zakatil fitri, maka jawabannya, ya, adalah waktu fadilatin wa waktu jawaz. Di ikhraj zakatil fitri waqtan, awalan waktu fadilah, yang kedua adalah waktu jawaz. Pertanyaan ketiga, ma huwa waqtul fadilah li ikhraj zakatil fitri?
Waktul fadilah li ikhraj zakatil fitri, ya jawabannya waktul fadilah li ikhraj zakatil fitri huwa min tulu'il fajri yaumal id ila kubail adai salati al-id. Kemudian ma huwa waktu al-jawaz? Waktu al-jawaz huwa yaumun aw yaumani qabla al-id. Ya, qabla al-id bi yaumin aw yaumaini. Hada waktu al-jawaz. Wa idza su'ilna, dan kalau kita ditanya apa hukum mengakhirkannya setelah salat, kita katakan hada khata'. Ya. Wa ma akhrajahu ba'da salatil id fahiya sadaqah min as-sadaqat. Apa yang ditunaikan setelah hari raya itu dihukum sebagai sedekah biasa. Wa ya'tam ala hadha ta'khir, dan dia telah berdosa karena mengakhirnya. Dan kemudian terakhir ada latihan yang perlu kalian kerjakan. Nanti dikerjakan lewat link yang dibagikan di grup belajar PJJ. Kemudian kami ingatkan, bila ada santri yang kesulitan masuk Google Form, artinya tidak bisa membuka link yang dikirimkan, silakan menghubungi pengampu untuk diberikan soal secara manual, kemudian dijawab via WhatsApp. Demikian abnai thalabul ilm, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberkahi kita semuanya. Jazakumullah khairan wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.